Halo teman-teman, Halo. selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Tira ya. Kali ya. ini kita akan membahas karena kami baru nonton JAV, festival film Asia Japan ya, Asia Japan. Apa Jogja Asian Film Festival. Oh, Netpack ya. JAFF yang biasa rutin diselenggarakan di akhir Jogja setiap tahunnya, Riz, ya. Nah, kali ini tuh kita kebetulan dapat tiketnya. Aku baru pengumuman tuh langsung dikasih tahu, langsung beli tiketnya. Jadi masih dapat 2 tiket untuk nonton Tira kemarin. Iya, 2 episode awal. Penayangan 2 episode pertama Tira. Dari 8 atau 10 episode, aku lupa kemarin nyebutnya berapa episode. Nah, ini tuh Tira itu nanti akan film yang ngelit nanti itu serial di Disney Plus yang akan harusnya ngelit ke Godam dan Tira ya. Harusnya. Kita akan bahas 2 episodenya dulu. Nanti setelah tamat kita bahas lagi secara keseluruhan seperti apa. Iya. Karena di Disney Plus jadi tayangnya 1 minggu 1 kali ya. Jadi butuh sampai Januari nanti kali. Iya, butuh 1,5 bulan lah untuk menamatkan series Tira ini nanti. Oke, langsung aja. Gimana, Mas Jojo? Tira itu premisnya klinik ya? Iya, ternyata ini dari tanggapan aku pribadi ya. Aku kan bukan. Iya, kita ceritain premisnya dulu. Aku kan mungkin tidak seperti Mas Daris ya di sini yang punya mungkin referensi lebih luas soal pembacaan komik-komik Bumi Langit dari dulu sampai sekarang. Kalau aku kan teman-teman mungkin berbekal sama seperti teman-teman yang lain yang pengetahuan soal Tiranya itu berasal dari komik Tira dan Godam Hitam Putih yang udah tamat ya. Yang udah tamat itu putih hitam. Ya, yang putih hitam. Aku kan menganggap bahwa Tira itu memang kekuatannya sangat tactical base kayak Black Widow kayak gitu. Nah, di sini ternyata yang diulas lebih dalam itu ternyata origin story-nya yang nggak cuma pakai pendekatan elemen action, karena memang dari trailer kita udah tahu kan pemeran utamanya ini si siapa namanya? Suci. Bukan toh. Suci. Siapa itu? Chelsea Islan. Iya, Chelsea Islan. Dengan karakternya itu adalah Suci kan memang seorang itu ya. Seorang stuntwoman dan ternyata ada elemen kliniknya gitu yang menjelaskan kenapa kemudian Tira itu bisa punya kekuatan seperti ini, dan sekaligus juga ngeset tone-nya ke depan. 2 episode ini aku pikir juga ngeset tone ke depan bahwa ada elemen-elemen mistis kliniknya, dan buat Daris ternyata ini agak sedikit horor, teman-teman. Ya, karena nantinya di bioskop ya, aku jadi cukup horor. Nah, sebenarnya premisnya Tira itu kan simple ya. Bagaimana dia itu dapat kutukan yang kemudian dia bagaimana bisa menaklukkan kutukan itu. Nah, kalau yang udah baca komiknya pasti tahu kekuatan Tira itu naga ya. Iya. Dari putih hitam, jadi punya dragon power. Iya, dan memang protagonisnya di sini adalah kelompok 9 naga namanya yang antagonis. Sorry, antagonisnya di sini kebalik. Antagonisnya di sini adalah kelompok 9 naga. Enggak tahu itu disengaja atau enggak, sialan banget. 9 naga itu. Nah, tapi unsur-unsur politis ala Joko Anwar juga masih sangat kental. Nah, yang aku suka dari Tira itu ada itu tadi. Itu aku suka gak suka ya, memasukkan unsur klinik dan horor karena itu adalah genre yang paling works di Indonesia ya. Tapi karena kekuatan Tira mistis, sebagaimana kekuatan Sri Asih juga mistis kan. Kalau Godam kan belum diperlihatkan kekuatan seperti apa. Yang jelas sih elemen-elemen mistisnya itu works well di tone ceritanya Tira itu. Iya. Bagaimana ada pesugihan, kelihatannya pesugihan, persembahan kan itu kan pesugihan. Terus kemudian secara mengejutkan CGI-nya lumayan. CGI naga-naganya lumayan. Kalau aku pribadi arguably sedikit lebih baik daripada kualitas CGI Sri Asih bahkan. Iya memang, makanya padahal ini series ya. Nah, ngomongin Tira, Chelsea Islannya sebagai Tira ini juga karena mungkin di series ya. Aku lebih convince. Betul. Apa ya? Sri Asih itu beneran superwoman. Sri Asih itu beneran superwoman, tapi kalau Tira itu beneran kayak bocah. Iya, sebagai penonton kita berusaha relate ke Sri Asih itu agak sulit, kayak ini orang siapa sih, apa sih, kayak gitu. Apa yang membuat dia bisa relate sama kita orang-orang biasa? Ya karena kan pendekatannya kan seperti Wonder Woman. Kan? Wonder Woman, tapi Superwoman. Nah, kalau Tira kan lebih grounded pendekatannya. Ini kayak Sancaka. Iya, betul, persis. Jadi kita tuh bisa relate sama Tira. Selain Chelsea Islannya cantik ya. Kita tuh bisa relate sama Tira, kenapa mimpi-mimpinya dia, dan kemudian dia berusaha mengejar mimpi dengan berbagai halangan, kemudian kena sial. Pada dasarnya orangnya baik,
karena mau membantu orang Walaupun ngeluh, tapi ya memang maksudnya apa ya? Lebih manusiawi. Ya, lebih manusiawi karena memang ya selayaknya kayak Gundala ya. Kayak Sancaka ya, Tira itu orang-orang seperti kita juga. Kalau misalnya di film ini dia itu adalah seorang mahasiswi yang mencoba mengimbangi pekerjaan di luar kampus dan tuntutan di kampusnya dan usaha-usaha mewujudkan mimpinya juga. Jadi ya betul-betul sangat relate lah, dan aku pribadi sama Super Daris cukup convince gitu untuk kemudian mengikuti perjalanan Tira ke depan. 2 episode ini, 1 episode ini sudah cukup untuk membuat kita merasa ngapain lagi habis ini. Iya. Ngapain lagi habis ini. Jadi memang cukup well crafted ya. Masalahnya adalah sekali lagi ini tidak akan bisa jadi serial semua umur. Karena elemen horornya cukup kental. Aku takut loh. Bukan takut ya, mengantisipasi kapan muncul jump scare, mengantisipasi kapan. Ya, itu kalau mungkin sedikit ya, cuman aku memang enggak. Ya, bagi teman-teman yang cukup sensitif dengan elemen-elemen horor seperti Daris mungkin bisa cukup waspada, tapi terlepas dari elemen horornya ya teman-teman. Ada elemen kegelapannya juga di situ, tapi filmnya itu tidak gelap dalam artian apa, kalau bahasa Inggrisnya itu bleak, nggak yang gelap suram kayak film Gundala tuh, enggak. Ya, lebih agak cerah. Nah, ngomongin lore, menariknya yang aku suka dari Tira ini adalah penyampaian lore-nya disampaikan oleh orang ketiga. Tuh. Nggak cuman seperti Gundala atau Serasu itu kan lore yang bagus ya, tapi itu kan naratif banget. Betul. Naratif banget, jadi kita diceritain. Nah, orang yang terlibat dengan Suci, dialah yang kemudian akan menceritakan lore-lore-nya seperti apa itu Naga 9, dan dia secara aktif terlibat, bukan tidak sengaja terlibat, tapi secara aktif terlibat dengan Suci. Sucinya, betul. Bukan apanya ya, sucinya. Kayaknya naksir juga sih, tapi ya udah. Bagaimana nasibnya ke depan nanti kita saksikan. Yang jelas 2 episode ini aku sama Mas Jojo convince kalau ini tuh worth diikutin. Betul, worth banget. Worth diikutin di Disney Plus nanti tanggal 15 Desember tayangnya di Disney Plus. Apakah akan jadi bagus atau enggak ya, we will remain to see that sih. Iya, yang jelas bagi kami berdua cukup emotionally invested dengan karakternya Suci. Kita pengen melihat perjalanan karakter Sucinya dari awal sampai akhir. Selain karena Chelsea istilahnya. Kalau misal elemen antagonis dari film ini sendiri, aku pikir porsinya memang 2 episode pertama ini belum begitu. Ya cuman banyak ya, baru laying the groundwork. Baru laying the groundwork, dan dari sini kita juga udah paham cara kerja dunianya Tira atau dunia Suci ini seperti apa, dan itu juga menambahkan poin plus buat kami untuk ngikutin perjalanan cerita ini ke depan. Yang jelas Tira ini adalah cara Bumi Langit untuk menceritakan originnya Tira, bagaimana dia mendapatkan kekuatan, lalu kemudian bagaimana dia akan mungkin ya mengikut ke Godam itu seperti apa, apakah hubungannya dengan Godam itu nanti mungkin akan muncul di sini, mungkin. Kalau enggak ya berarti mungkin kami salah. Oke, itu aja kali ya. Ada hal yang ingin disampaikan lagi Mas Jojo? Aku pikir itu aja sih. Kurang lebih itu aja. Kalau aksinya ya so-so. Nanti kalau kalian nonton aksinya Bumi Langit ya itu ya begitulah. Iya, mungkin ada sedikit kekurangan mungkin di dalam koreografinya ya, terutama koreografinya Suci sebagai karakter utama, tapi aku pikir itu minor lah. Iya. Kalau kita ngomongin gambaran besar ceritanya. It can be good. Ya semoga bisa ke depannya lebih oke lagi. Iya. Aku menunggu Tira sampai tamat, lalu kemudian Godam ya. Iya, kalau nggak salah Langit, Godam. Kalau nggak salah nanti seriesnya Tira ini tayang pertengahan Desember. Ya, aku tadi udah bilang. Ya. 12 Desember. Tadi aku udah bilang nggak nyimak nih, bahaya ini. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share. Ayo kita diskusi soal Tira atau keinginan kalian buat Bumi Langit selanjutnya bagaimana. Thank you. Thank you teman-teman. Bye.